Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Historian, tanggal 30 September 1965 pernah terjadi sebuah peristiwa sejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Historian pasti tahu ya peristiwa ini. Ya, betul. Peristiwa ini adalah peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Pemberontakan ini dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia yang saat itu dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau lebih dikenal dengan DM Aidit. Nah, peristiwanya sendiri terjadi pada tanggal 30 September 1965 dini hari, historian. Jadi dari Partai Komunis Indonesia ini menculik beberapa perwira angkatan darat yang saat itu berjumlah 7 orang, di mana beberapa ada yang langsung wafat atau gugur di rumah mereka, dan ada juga beberapa yang wafat di sini. Nah, saat ini saya sedang berada di Museum Pancasila Sakti yang dulu dikenal dengan Lubang Buaya. Jadi Lubang Buaya ini adalah tempat para perwira angkatan darat ini dimakamkan atau dikubur dalam satu lubang. Hari ini kita akan berkeliling ke Monumen Pancasila Sakti yang dulu dikenal dengan Lubang Buaya. Kita akan melihat dan kita akan mengenang terjadinya peristiwa G30SK ini. Nanti kita akan melihat lubangnya dan tempat-tempat yang berkenaan atau berkaitan dengan peristiwa pemberontakan G30SPK ini. Mau tahu lebih lanjut? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, share video ini ke teman-teman kalian. Historian, saat ini saya sedang berada di depan Sumur Maut. Jadi Sumur Maut ini dulu tanggal 30 September 1965 adalah tempat dikuburkannya para 7 pahlawan revolusi di tempat ini. Nah, Sumur Maut ini berkedalaman 12 meter dengan diameter 75 cm. Nah, kita lihat yuk bagaimana sih kondisi dari Sumur Maut saat ini. Historian, saat ini kita sedang berada di depan Sumur Maut dari Lubang Buaya ini, historian. Jadi kita bisa lihat di bagian tengahnya itu ada lubang kedalaman 12 meter, historian. Jadi tempat lubang ini dulu para pahlawan revolusi kita dikuburkan atau dimasukkan ke lubang secara bersama-sama. Terus kita lihat juga di bagian depannya itu ada sebuah prasasti yang bertuliskan cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan hadir kami dalam Sumur Buaya 1 Oktober 1965. Nah, kita bisa lihat juga sini diameternya ini sekitar 75 cm, historian. Saat ini saya sedang berada di depan pos komando. Jadi kita bisa lihat ini pos komando ini digunakan sebagai pos komando bagi para pasukan PKI yang bertugas untuk menculik para pahlawan revolusinya, istilahnya. Kita bisa lihat ke dalam, sorry. Kita bisa lihat ini kursinya masih kursi asli, historian. Ada kursi, lampunya pun masih lampu yang lama, juga atapnya masih atap bilik-bilik, historian. Juga di sini kita bisa masuk lagi, historian, ke bagian dalam. Ada sebuah kamar nampaknya ini, dan ini ada sebuah dipan. Kita bisa lihat masih suasana yang asli, historian, dari bangunan ini. Di bagian ke tengahnya lagi kita bisa lihat juga di sini ada masih barang-barang aslinya, historian. Ada lemari, ada mesin jahit,
Di sini juga ada lemarinya historian, masih sangat asli historian. Kita bisa masuk lagi ke dalam sebuah kamar sepertinya ini. Sini juga kita bisa lihat kasurnya masih kasur jadul atau kasur lama sekali historian. Dan lemarinya pun masih lemari asli historian. Dan juga bisa lihat dari sisi bilik-biliknya, temboknya masih terawat sampai saat ini historian. Dan bisa lagi ke bagian belakangnya ini ada sebuah meja. Mejanya masih meja yang dulu, ada 4 kursi. Kemungkinan ini dulu dipakai untuk rapat-rapat atau rapat komando dari pasukan PKI Soviet. Sama kita juga lihat ke dalamnya lagi, di sini ada sebuah dipan. Ada dua buah dipan historian. Juga ada 2 buah guci yang besar. Masih sangat asli historian. Masih sangat antik. Juga kita bisa lihat di atasnya masih lampu yang lama historian. Historian, saat ini saya sedang berada di dapur umumnya PKI historian. Jadi kita bisa lihat di sini rumah ini digunakan tanggal 1 Oktober dulunya sebagai dapur umum bagi anggota PKI historian. Jadi di sini dulu Gerwani memasak atau menyiapkan makanan untuk anggota PKI-nya di rumah ini historian. Kita bisa lihat historian ke dalam. Historian, jadi dapur umum ini masih bangunannya historian. Kita bisa lihat dari bangunannya sendiri, kayu dan bilik-bilik historian. Kemudian juga di sini ada kursi berjumlah 4 dan mejanya yang masih sangat asli historian. Pun dengan pintu-pintunya juga jendelanya masih bangunan lama historian. Kita bisa masuk ke dalam lagi. Jadi di sini aslinya tidak ada lantai historian. Jadi dulunya ini adalah tanah merah. Jadi menurut dari pengelola Monumen Pancasila Sakti ini, dibangunlah lantai-lantai ini untuk memudahkan para pengunjung ketika hujan, jadi tidak becek historian. Namun kita bisa lihat dari sisi bangunan sendiri masih sangat asli. Ada kursi dan meja di sebelah sini, terus ada dipan-dipan, kemungkinan ini untuk makan atau mungkin untuk menyiapkan makanan. Juga di sini ada ruangan lagi historian. Di sini ada kasur besi yang masih sangat asli. Kita bisa ke dalam lagi, kita bisa lihat juga di lampunya masih sangat lampu petromak yang lama historian. Kita juga di sini ada lemari yang masih asli historian. Kita ke dalam lagi, di sini ada panci besar historian. Jadi dulu memasaknya menggunakan kayu, di sini dibakarnya. Sama di sini juga ada sebuah kuali besar untuk memasak juga historian. Kita ke dalam lagi historian. Jadi di sini ada ruangan lagi historian. Salah satunya ini ada sisa genteng dari rumah di sini salah satunya historian. Kita juga bisa lihat ada sebuah dipan dan ada sebuah kendi yang besar historian. Bangunan ini masih sangat asli historian. Kita bisa pentingnya sama dinding-dindingnya dengan bilik-bilik kayu historian. Pun jendelanya dan pintunya juga masih bangunan asli historian. Historian, saat ini saya sedang berada di sebuah truk bermerek, historian kalau salah, malah diralat historian. Jadi ini truknya dulu digunakan untuk mengangkut jenazah Brigadir Jenderal TNI Donald Isasus Panjaitan historian dari rumahnya ke makam atau di Lubang Buaya ini historian. Kita bisa lihat dari plat nomornya sendiri B2982L historian. Dan kondisi truk ini saat ini masih sangat bagus historian.
Historian, saat ini saya sedang berada di dalam Museum Pengkhianatan PKI. Di sini kita bisa melihat beberapa foto yang terkait dengan peristiwa G30 PKI Historian. Jadi kita lihat di sisi sini, foto nomor ini satu ini adalah korban dari keganasan pemberontakan PKI di Madiun yang terjadi pada tahun 1948. Historian. Kita bisa foto-fotonya, lebih banyak korban dari pemberontakan PKI. Kita bisa lagi ke foto kedua, yaitu penggalian dan pengangkatan jenazah korban keganasan pemberontakan G30 SPKI yang terjadi di Lebak Buaya. Ini terjadi tahun 1965. Kita bisa lihat fotonya di nomor 1 situ sedang proses penggalian kemungkinan. Nomor 2-nya sepertinya sudah terlihat dari beberapa jenazahnya. Nomor 3 dimasukkan ke dalam peti, sama juga nomor 4 dimasukkan ke dalam peti, dan di nomor 5 itu beberapa perwira TNI sedang mengawasi dari proses penggalian atau pengangkatan jenazah dari para perwira TNI ini. Kita bisa lihat juga di foto yang ketiga, ini adalah foto sidang Mahkamah Militer Luar Biasa kemarin itu terhadap tokoh-tokoh pemberontakan G30 SPKI. Kita ketahui bersama saya bahwa tokoh-tokoh PKI sendiri adalah berlatar belakang dari tentara juga, atau dari Angkatan Darat Historian. Jadi proses menghukum atau memutuskan hukuman terhadap mereka juga dilakukan melalui proses Mahkamah Militer Historian. Kita bisa lihat foto-fotonya Historian, ada beberapa foto bagian dari nomor 1, dia sedang dalam proses sidang Historian. Nomor 2 juga sama. Nomor 3 siklusnya sampai nomor terakhirnya itu putusan terhadap para tokoh pemimpin gerakan G30 SPKI di Historian. Kita masuk lagi ke dalam Historian. Historian kita sudah di dalam, jadi kita bisa lihat beberapa pemberontakan PKI yang juga terjadi di beberapa daerah lain Historian. Seperti ini, ada peristiwa di daerah lain yang terdapat di 3 daerah. Ini terjadi pada tanggal 4 November 1945 Historian. Kita maju lagi ke depan Historian, jadi di sini ada aksi teror gerombolan Cumamat Historian. Ini terjadi di Banten, tepatnya di Lebak Historian. Ini terjadi pada tanggal 9 Desember 1945. Kita juga bisa lihat lagi ke bagian dalam, ini terjadi aksi kekerasan pasukan ubal-ubal di Sepatan, Tangerang. Ini terjadi pada tanggal 12 Desember 1945. Kita bisa lihat lagi ke bagian dalamnya. Kita bisa lihat lagi, ini juga terjadi pemberontakan PKI di Cirebon Historian. Ini terjadi pada tanggal 14 Februari tahun 1946. Sini juga kita bisa lihat lagi beberapa peristiwa lainnya, seperti di Historian kita bisa melihat peristiwa revolusi sosial di Langkat, Sumatera Selatan Historian. Kita bisa lihat diorama-dioramanya. Ada juga di sini peristiwa atau pemogokan buruh Sarbupri di Delango. Di sini terjadi aksi pemogokan buruh di Delango, Historian. Kita lihat lagi di sini ada pengacauan di Surakarta. Di sini terjadi pada tanggal 19 Agustus 1948. Kita bisa lihat dorongannya yang terjadi di Surakarta. Kemudian kita juga melihat, nah ini sih pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948. Kita bisa lihat juga di sini ada foto-foto kekejian yang dilakukan oleh para anggota PKI. Di sini ada foto musuh. Kita bisa lihat juga ada foto keganasan dari pemberontakan PKI musuh di Madiun Historian. Di sini juga ada diorama pembunuhan di Kawedanan Ngawel, Blora, terjadi pada tanggal 20 September 1948. Kita bisa lihat kekejian yang dilakukan oleh
PKI yang dilakukan di Blora ini, Soria. Ada juga kita bisa melihat lagi, ini ada pembebasan Burang Garing yang terjadi pada tanggal 28 September 1944. Nah, Burang Garing ini juga terjadi di Madiun Historia. Jadi di sini mereka PKI ini menculik lawan-lawan politiknya seperti alim ulama, tokoh masyarakat, pamungkaji, dan polisi. Surian, jadi saat ini saya sedang berada di sebuah diorama. Di sini bertuliskan rapat-rapat persiapan pemberontakan G30 SPKI Surian. Jadi kita bisa lihat di sini ada foto. Nah, di sini keterangannya jadi dalam rangka menjalankan pemberontakan G30 SPKI ini, sebelumnya diadakan dulu rapat yang beranggotakan, di sini tertulis ada anggotanya Syam Kamaruzaman, kemudian ada Pono dan Waluyo. Mereka ini berada di bawah langsung dari ketua PKI sendiri, yaitu DN Aidit Historian. Jadi pada tanggal bulan September ini, DN Aidit memerintahkan Syam Kamaruzaman untuk menyusun sebuah rencana pemberontakan Historian. Jadi diadakanlah rapat ini, direncanakan bahwa tanggal 29 September memutuskan gerakan tersebut dinamakan Gerakan 30 September 1965 Historia. Kita bisa foto-fotonya, di sini ada 3 orang. Selain tadi kita sudah lihat dari dapat persiapan pemberontakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI, di sini kita juga bisa lihat ada diorama yang bertuliskan latihan sukarelawan PKI di Lubang Buaya Historia. Jadi kita di sini bisa lihat ada persenjataan yang digunakan oleh gerombolan PKI-nya. Di sini mereka ini sedang berlatih Historia di sebuah lapangan yang cukup luas di Lubang Buaya ini, Historia. Jadi di sini disebutkan bahwa untuk persiapan pemberontakan, PKI mengadakan latihan kemiliteran bagi anggotanya, Historia. Selain tadi kita sudah lihat persiapan dan latihannya, di sini juga ada diorama yang menunjukkan bahwa jenazah para perwira angkatan darat dimasukkan ke dalam sumur maut Historia. Tadi kita bisa lihat di sini ada sebuah peristiwa dimasukkannya salah satu pahlawan revolusi kita Historia ke dalam sumur maut yang berkedalaman 12 meter Historia. Kita bisa lihat kerja dari PKI ini Historia. Setelah tadi kita melihat pahlawan revolusi kita dimasukkan ke dalam sumur maut, nah di sini ada lagi diorama yang menunjukkan bahwa pengangkatan jenazah para pahlawan revolusi kita dari sumur maut. Jadi di sini terlihat dijelaskan bahwa proses pengangkatan jenazah dari sumur tua ini dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 1965 oleh pasukan RPKAD. Kita juga bisa lihat di sini di rumah Jenderal Abdul Haris Nasution atau Jenderal Ahmad Nasution. Jadi di sini kita bisa lihat sebuah diorama yang menjelaskan bahwa waktu itu PKI juga berusaha untuk menculik Jenderal Ahmad Nasution, namun beliau berhasil selamat atau melarikan diri. Namun sayangnya putri beliau, yaitu adik Irma Suryani Nasution, menjadi korban dari pasukan PKI ini, Surya. Kita juga bisa melihat di sini salah satunya yaitu penculikan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswoharjo Historia. Selain tadi kita bisa melihat Brigjen Sutoyo Siswoharjo, kita juga bisa melihat Brigadir Jenderal DI Panjaitan Historia. Beliau juga salah satu dari pahlawan revolusi kita yang gugur di Lubang Buaya Historia. Ada juga perwira pertama yang menjadi korban dari pemberontakan G30 SPKI ini. Salah satunya ini beliau adalah Letnan 1 Komseni Pierre Andreas Tandian Historia. Jadi Pierre Andreas Tandian ini beliau adalah salah satu ajudan dari Jenderal Ahmad Nasution Historia. Jadi Pierre Andreas Tandian ini wafat karena beliau ini dikira oleh pasukan PKI ini sebagai Ahmad Nasution Historia. Jadi waktu itu di sini disampaikan ia langsung disergap dan dilucuti senjatanya oleh para pasukan penculik karena dikira Jenderal Ahmad Nasution. Namun ketika ditanya para penjaga yang sudah dilucuti tentang kebenaran Jenderal Ahmad Nasution ini, tidak ada yang memberikan jawaban. Jadi yang menjadi korban justru adalah Letnan 1
Pier Andreas. Historian, saat ini saya sedang berada di patung 7 pahlawan revolusi. Kita bisa lihat pahlawan-pahlawan revolusi kita. Dari ujung sana ada Pier Andreas Tendian, Letnan 1 TNI. Kemudian ada S. Parman, Letnan Jenderal TNI. Ada juga MT Haryono, Letnan Jenderal TNI. Kemudian di tengah Ahmad Yani, Jenderal TNI. Sebelahnya ada R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI. Kemudian di sebelahnya lagi ada DI Panjaitan, Letnan Jenderal TNI. Dan di sebelahnya DI Panjaitan yaitu Sutoyo Siswo Miharjo, Mayor Jenderal TNI. Nah, jadi kita bisa lihat 7 pahlawan revolusi ini di makam atau di Monumen Pancasila Sakti ini, di mana kita bagian tengahnya kita bisa lihat ada sebuah tulisan yang bertuliskan waspada dan mawas diri agar peristiwa semacam ini tidak terulang lagi. Jakarta, 1 Oktober 1965 dini hari. Itu tadi historian video kita pada hari ini. Kita tadi sudah keliling-keliling ke Monumen Pancasila Sakti, jadi kita bisa melihat bagaimana tempat yang dulu menjadi peristiwa bersejarah di Indonesia, yaitu pemberontakan G30 SPKI yang menggugurkan atau membuat 7 perwira TNI kita wafat atau gugur di Lubang Boja ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.